Menderita bagi Kristus. 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Latar belakang. Surat ini merupakan yang pertama dari 2 surat perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Petrus. Petrus mengakui bahwa surat pertama ini ditulis dengan bantuan Silas, dalam bahasa Yunani Silvanus, sebagai juru tulisnya. Kemahiran Silas dalam bahasa Yunani dan gaya menulis tercermin di dalam surat ini. Sedangkan bahasa Petrus yang kurang halus tampak dalam surat 2 Petrus. Persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus selama bertahun-tahun melandasi ingatannya kembali akan kematian dan kebangkitan Yesus. Secara tidak langsung, Petrus tampaknya juga menunjuk kepada penampakan diri Yesus kepadanya di Galilea setelah kebangkitan. Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil Kaisaran Romawi. Beberapa di antara mereka ini mungkin adalah orang bertobat yang menanggapi khotbahnya pada hari Pentakosta dan telah kembali ke kota masing-masing dengan iman yang baru. Orang percaya ini disebut pendatang dan perantau, untuk mengingatkan mereka bahwa perziarahan mereka sebagai orang Kristen adalah di dalam dunia yang membenci Yesus Kristus dan mereka dapat mengalami penganiayaan darinya. Mungkin Petrus menulis surat ini sebagai tanggapan terhadap laporan dari orang percaya di Asia Kecil tentang peningkatan perlawanan yang belum didukung resmi oleh pemerintah. Petrus menulis dari Babylon. Kata ini dapat ditafsirkan secara harfiah sebagai negara Babylon di Mesopotamia, atau sebagai ungkapan kiasan untuk Roma, pusat tertinggi dari kefasikan abad pertama. Kemungkinan besar Petrus menulis dari Roma pada tahun 60-63 Masehi, pasti sebelum pertumpahan darah yang mengerikan oleh Nero dimulai tahun 64 Masehi. Tujuan Petrus menulis surat pengharapan yang penuh dengan sukacita ini untuk memberikan kepada orang percaya pandangan yang ilahi dan abadi, baik kehidupan di bumi, dan untuk memberikan bimbingan praktis kepada mereka yang mulai mengalami penderitaan yang berat sebagai orang Kristen di dalam masyarakat kafir. Petrus khawatir kalau orang percaya membangkitkan ketidaksenangan pemerintah dan menasihatkan mereka untuk mengikuti teladan Yesus dalam menderita dengan tidak bersalah, benar, dan luhur. Survei 1 Petrus mulai dengan mengingatkan orang percaya. 1. Bahwa mereka mempunyai suatu panggilan yang mulia dan warisan surgawi di dalam Yesus Kristus. 2. Bahwa iman dan kasih mereka di dalam hidup ini akan diuji dan dimurnikan, sehingga akan mengakibatkan pujian, hormat, dan kemuliaan pada saat kedatangan Tuhan. 3. Bahwa keselamatan yang besar ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Dan 4. Bahwa orang percaya harus hidup kudus, jelas berbeda dari dunia yang tidak selamat di sekitar mereka. Orang percaya yang terpilih dan dikuduskan merupakan bayi-bayi yang bertumbuh yang memerlukan susu murni firman Allah. Batu-batu hidup yang sedang dibangun menjadi suatu rumah rohani, dan orang asing yang mengembara melewati negara asing, mereka harus hidup dengan hormat dan rendah hati dalam hubungan mereka dengan setiap orang selama perjalanan ini. Amanat 1 Petrus terutama berkaitan dengan sikap patuh dan menderita karena kebenaran baik Kristus dan menurut teladannya sendiri. Petrus meyakinkan orang percaya bahwa apabila mereka menderita karena kebenaran Kristus, maka mereka akan disenangi oleh Tuhan dan mendapat pahala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.